5-year-old Rylan Ward, shot 5 times, is in critical condition tonight, fighting for his life. Even with all that has been known about the Catholic Church's sexual abuse scandals, today's revelations about the historical role of Pope John Paul II in the Group of former FLDS parents is speaking publicly today, saying their children have disappeared. And while they're labeled as runaways, the parents believe they had help from those loyal to polygamist leader Warren Jeffs. News specialist Lad Egan joins us now with more. Lad? A group of parents and an attorney for some of them gathered in Cedar City to voice their concerns and call on the community. With breaking news overnight in Colorado, the husband of a missing pregnant woman is under arrest this morning, and her family says she and their 2 young daughters were murdered. 34-year-old Shannon Watts, 4-year-old Bella, and 3-year-old Celeste were last seen on Monday in Frederick. Gunfire on a busy main highway, and state police say the shooting is linked to a place where 4 people were murdered. We want to get right to WBZ's Chris Tanaka with the breaking details. Chris? Now, this is something, Paula and Lisa. Right now, one person is in custody. And the jurors for justice for Gabriel. For Gabriel Fernandez, the 8-year-old little boy who was brutally tortured, badly mistreated for 8 months. 8-year-old Jacob, his younger brother, and a friend were forced from their bikes by a masked gunman. Told me to run to the woods as fast as I could, and then grab Jacob. Now, in that confession, according Apa yang Anda pikirkan ketika membaca kata-kata Sokrates itu? Setiap hari di seluruh dunia, kejahatan terjadi. Bahkan mungkin ketika saya berbicara saat ini di dalam video ini, 1 atau lebih kejahatan baru pasti muncul. Terkadang kita sebagai manusia sudah bosan mendengar berita-berita kejahatan yang terjadi di seluruh dunia ini. Setiap detik, setiap menit, dan setiap waktu. Jika kita membuka televisi, membuka sebuah berita, atau membuka situs-situs tertentu, pasti akan keluar berita-berita baru mengenai kasus-kasus terbaru tentang kejahatan yang terjadi. Tapi di sisi lain, pasti kita merasakan atau mempertanyakan suatu hal dalam pikiran kita. Mengapa ini terus terjadi? Dan kenapa ini harus terjadi? Kapan ini selesai? Karena kejahatan seperti ini terus terjadi dan tidak pernah selesai. Hingga banyak manusia akhirnya menjadi dunia. Sebelum memulai video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kejahatan. Kejahatan, apa itu kejahatan? Mungkin banyak dari kalian berkata, kejahatan adalah sebuah pembunuhan. Tapi beberapa lainnya menjawab, kejahatan adalah pencurian, pemerkosaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan merugikan orang lain. Bisakah saya berkata bahwa ketidakadilan merupakan suatu kejahatan? Atau mungkin pertanyaan mengenai mengapa ada suatu kejahatan? Apakah memang suatu pembunuhan adalah kejahatan? Atau apakah benar suatu pencurian adalah kejahatan sejati? Jika jawabannya iya, maka mengapa mereka melakukan hal-hal itu? Atas dasar apa? Jika bukan, lalu apakah yang mereka lakukan dapat dibenarkan? Atau adakah kejahatan yang jauh lebih jahat dari mereka? Lalu, apa gunanya hukum? Apakah itu akan menyelesaikan masalah dunia ini? Jika jawabannya iya, kapan ini semua akan berhenti? Sejak dulu, manusia sudah membuat banyak sekali hukum untuk membuat dan membereskan kejahatan yang ada di seluruh dunia ini. Tetapi kejahatan terus ada.
Jika jawabannya tidak, apa gunanya sebuah hukum sedangkan kejahatan terus berada? I didn't mean to kill Oscar. Ashley, I really didn't. I really think I did that. I didn't mean to hurt him. Dylan Shoemaker walked into a state Supreme courtroom pleading his case, telling his victim's mother and the court he's remorseful. Sebelum kita menjawab semua hal tadi, sebaiknya kita bertanya tentang diri kita terlebih dahulu. Siapakah kita? Kita dapat melihat dan merasakan bahwa kita, manusia, adalah makhluk yang jauh lebih unggul daripada hewan-hewan. Kecerdasan intelektual dan kemampuan kita dalam bernalar membuat kita memutuskan sesuatu dengan pertimbangan yang baik. Kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Itulah mengapa kita bisa menilai sesuatu dalam sudut pandang kebenaran, di mana sesuatu dinilai salah oleh kita atau benar. Apakah hewan bisa menilai hal tersebut? Mungkin kita dapat menjawabnya dari apa yang mereka lakukan setiap hari. Seperti contoh kucing. Kucing adalah seekor mamalia yang sangat lucu. Terkadang mereka dapat menjadi teman yang baik, dan mereka juga terkadang bersifat baik. Tapi tidak mencelakai kita atau melukai kita. Apakah ini berarti mereka benar-benar baik? Bagaimana jika secara tiba-tiba kucing tersebut mencakar atau menggigit kita? Bukankah mereka hewan yang lucu, baik, dan penyayang? Namun, mengapa mereka bisa melukai orang yang menyayanginya? Apakah kita bisa sebut ini kejahatan? Jawabannya sederhana. Mereka tidak mengerti. Mereka bisa merasakan kasih sayang yang kita berikan dalam bentuk suapan, sentuhan, pemberian makanan, dan lain-lainnya. Tapi jika kita mengganggunya dan membuat mereka merasa terancam, secara naluriah mereka akan tetap membuat sebuah pertahanan. Tidak hanya kucing, semua akan tetap sama. Hewan pemakan tumbuhan atau bukan. Mungkin beberapa hewan lainnya memilih untuk kabur karena mereka secara naluri tahu bahwa kita adalah suatu objek yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya dibanding mereka. Mereka memang bisa memberikan sebuah bukti kasih sayang mereka kepada kita dengan menjadi teman yang setia, atau juga bisa juga dengan tingkah laku mereka yang unik dan lucu. Mereka bisa menunjukkan bahwa mereka menyayangi kita dengan banyak hal. Berbeda dengan kita manusia, kita memiliki sebuah nalar dan tahu cara membedakan sebuah hal itu baik atau buruk. Kita sebenarnya tahu apa yang benar dan yang seharusnya kita lakukan jika dalam suatu kondisi. Kita memiliki sebuah pertimbangan. Itulah mengapa di saat sebelum memutuskan sesuatu, terkadang kita berpikir sejenak. Dan seringkali kita mendapat sebuah keputusan yang salah jika kita tidak memikirkannya dengan matang. Tapi, kita juga dapat menjadi orang penilu yang handal, terutama saat kita menjadi anak-anak. Jika seorang anak yang melihat sebuah kekerasan dalam rumahnya atau lingkungannya, maka anak tersebut cenderung sulit membedakan apa yang baik atau apa yang buruk. Atau jika seorang anak menerima amarah dari orang tuanya, tekanan dan lain sebagainya, itu juga dapat membuat anak meniru kebiasaan orang tuanya. Dia berpikiran bahwa dengan amarah atau dengan sebuah kekerasan, itu adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Kita adalah makhluk yang dapat dididik. Perbedaan besar cara berpikir kita dan cara berpikiran binatang adalah perkembangan pola pikir kita. Seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya pengalaman, kita belajar banyak dari pengalaman itu. Itulah mengapa banyak pola pikiran kita setiap hari kita pakai untuk mempelajari hal-hal baru. Kita senang mempertanyakan sesuatu, dan karena penalaran itu, kita ingin tahu sebab akibat suatu hal atau perbuatan. Karena kita tahu sebab akibat itu, kita mempelajari sebab dari suatu akibat yang kita nilai itu buruk. Dari situ, kita akan mendapat sebuah pengetahuan baru dan membantu kita dalam pertimbangan kita selanjutnya. Ini tidak hanya didasari oleh pengalaman, tapi nasihat-nasihat yang kita dapatkan. Selain itu, kita manusia adalah makhluk yang penuh kasih sayang. Kita akan berbohong jika kita berkata bahwa diri kita tidak membutuhkan kasih sayang. Itu justru biasanya terjadi karena kita memiliki trauma yang justru sebelumnya kita mendapatkan kasih sayang tersebut. Itulah mengapa terkadang sebuah kata-kata motivasi, sentuhan hangat, atau sebuah melodi musik yang lembut dapat membuat kita luluh. Dan kita senang mendengarkan musik tersebut diulang-ulang. Itu adalah sebuah psikologis yang menyatakan bahwa kita ini adalah penuh.
Jika kita melihat anak-anak, mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Kasih sayang ini ada pada diri mereka sejak kecil. Itulah mengapa tidak mungkin anak kecil memiliki pikiran buruk atau jahat sejak lahir. Memang kita tidak sempurna, tapi secara fakta bahwa pikiran kita saat lahir itu masih polos, seperti kertas putih bersih. Anak-anak bahagia secara sederhana dan tidak rumit. Mereka bermain bersama teman-temannya dan tidak bergosip. Apakah mereka punya sebuah gengsi atau sebuah keinginan ambisi? Tentu jawabannya mungkin tidak. Mereka lebih memiliki sebuah cita-cita, tidak sebuah ambisi, tidak memikirkan berapa banyak uang yang mereka dapatkan, atau mereka memikirkan berapa banyak makanan yang mereka makan untuk esok hari. Mereka hanya berpikir kesenangan hari ini, dan mereka sangat sederhana. Tapi setelah membicarakan tentang manusia, kita dapat digambarkan sebagai makhluk yang jauh lebih unggul daripada binatang dengan berbagai kecerdasan dan wewenang yang kita punya. Kita seharusnya lebih bahagia. Kita sebagai manusia sebenarnya memiliki sebuah potensi mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Secara fakta tadi, pikiran, kasih sayang yang kita punya itu dapat mendukung sebuah kebahagiaan sejati. Tapi pada kenyataannya, kenyataannya dunia ini bertindak terbalik dari apa yang kita sebutkan di atas tadi. Manusia merasakan sebuah penderitaan, kejahatan di mana-mana. Kita yang sebelumnya dibahas sebagai makhluk yang penuh kasih sayang, berubah secara fakta menjadi makhluk yang penuh kebencian dan dendam. Kita menjadi seseorang yang brutal dan haus darah dan haus harta. Banyak sekali kejahatan yang dilakukan dan pelakunya tidak lain adalah kaum kita sendiri. Kita adalah pelaku utama kejahatan besar yang pernah ada. Kita sendiri yang membuat hukum tersebut, bukan? Namun, kita sendiri yang melanggarnya. Kita semua mendambakan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. Itulah mengapa kita rela membayar lebih terkadang untuk menciptakan suasana yang aman. Kita mendambakan sebuah suasana yang tidak memiliki ancaman apapun. Namun secara fakta, kita sendirilah yang membuat suasana tersebut menjadi tidak nyaman dan berbahaya. Bukankah seorang pembunuh adalah manusia itu sendiri? Bukankah seorang pencuri adalah manusia itu sendiri? Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang salah dari mereka? Apa yang salah dari kita semua? Sebelum kita membahas itu semua, kita harus membahas tentang kejahatan. He need to go to prison, man. He wanna play crazy. He wasn't crazy when he murdered my son, man. He wasn't crazy then, but he crazy now. All of a sudden he crazy now. You wanna lay in a mental hospital? You done murdered my son, man, for nothing. When he was trying to get away from you. You trying to get away from you, man. Ya, kejahatan adalah kebalikan dari sesuatu yang baik dan benar. Seseorang dapat dikatakan jahat jika dia telah merugikan orang lainnya atau bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran. Teori ini sangat sederhana, namun faktanya sangat rumit. Mengapa kejahatan bisa terjadi? Bukankah kita adalah manusia yang baik karena bisa mempertimbangkan banyak hal? Ya, sebenarnya jika kita lihat suatu kasus kejahatan seperti pencurian, kita akan melihat ini dalam sudut pandang sebab akibat. Apakah seseorang mencuri karena ia dan keluarganya kekurangan makanan, kebutuhan yang tidak terpenuhi? Atau apakah dia mencuri karena dia memang menginginkan lebih dan tidak pernah merasa puas? Seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang sangat buruk tanpa sebab. Bahkan orang yang melakukan tanpa sebab pun penyebabnya berada di keterbatasan mereka dalam berpikir atau kelainan mereka dalam kejiwaan. Apakah sebuah pencurian itu akan dianggap jahat jika dia mencuri karena kehabisan kesempatan atau bekerja? Karena anak-anaknya yang sudah berapa hari tidak makan? Karena salah satu keluarganya ada yang sakit? Karena dia sulit mendapatkan pekerjaan, namun kebutuhannya terus menuntut? Dan dia mencuri dari seseorang yang kaya raya? Mungkin kebanyakan dari kita pada awalnya akan berkata, ya, dia jahat. Tapi setelah menyadari banyak hal, penyebabnya itu kita berubah pikiran dan kembali mempertimbangkan kata-kata kita. Saya tidak membenarkan atau mendukung sang pencuri. Saya tidak bermaksud untuk menyimpulkan bahwa pencurian itu benar. Tapi di sini, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak tentang suatu masalah yang terjadi di seluruh dunia ini. Apakah seseorang bisa terlahir kaya? Ya, beberapa orang yang beruntung bisa. Namun bagaimana perasaan mereka jika mereka terlahir miskin? Apakah itu takdir mereka? Sesuatu terjadi tidak terduga. Kita tidak pernah berharap menjadi seseorang yang penjahat, bukan? Kita tidak mungkin seseorang bermimpi menjadi seorang penjahat atau melakukan kejahatan serius hanya karena mimpinya. Sebenarnya kita jauh lebih menyukai kebaikan dan kasih sayang, tapi kejadian itu membuat kita melakukan hal sebaliknya. Semisal, seseorang melakukan pembunuhan. Mungkin ini adalah kejahatan yang serius di mata hukum.
Tapi coba pikirkan mengapa dia melakukan pembunuhan tersebut. Apa karena dia hanya mencoba membela dirinya sehingga dia tidak sengaja membunuh? Atau karena dia sakit hati merasakan dendam? Atau karena sebelum melakukan pembunuhan itu dia menjadi korban kekerasan, pembulian, atau perusakan mental? Banyak penelitian berkata seorang psikopat atau pembunuh berdarah dingin, mereka yang membunuh namun tidak merasa bersalah, adalah mereka yang memiliki masa kecil yang buruk. Orang tua mereka atau lingkungan mereka biasanya tidak baik dan penuh kekerasan dan amarah. Itu membuat sang anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang keras dan dingin karena dia tidak mendapatkan sebuah kasih sayang itu. Lalu siapakah yang disalahkan? Sang anak atau lingkungannya? Jika kita berkata sang anak itu salah, perlu diingat bahwa tidak semua orang memiliki kekuatan mental yang sama. Mungkin dia menerima sebuah hal buruk yang tidak pernah kita rasakan hingga membuatnya seperti itu. Atau mungkin dia juga trauma yang hebat hingga menjadi psikopat yang dingin. Tapi jika kita berkata lingkungannya yang salah, orang tuanya dan keluarganya, apakah ini sepenuhnya benar? Bagaimana jika orang tuanya juga mengalami hal yang sama? Bagaimana jika mereka mengalami masalah hidup, masalah keuangan, masalah keluarga yang mungkin anak tersebut belum memahaminya? Mungkin sekarang sudut pandang kita berpikir sudah berubah sedikit dari penilaian kita atas suatu kasus kejahatan serius yang mengakibatkan sesuatu. Tapi saya ingin sekali berkata kepada kalian, meskipun kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, atau kejahatan fisik dan materi itu relatif, tapi ada suatu kejahatan yang jauh lebih jahat dari itu semua. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Pikiran. Ya, pikiran adalah dasar kepercayaan kita dan tingkah laku kita. Kejahatan pikiran di sini jauh lebih jahat dari mereka yang melakukan secara fisik. Meskipun memang tidak terlihat seperti apakah kejahatan pikiran. Apakah pikiran bisa melakukan suatu kejahatan hingga saya sebut itu suatu kejahatan sejati? Ingatlah bahwa pikiran kita sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia. Kita menggunakan pikiran untuk melakukan banyak hal. Cara kita bernalar dan memutuskan sesuatu berakar dari pikiran. Ini juga mempengaruhi apa tindakan kita. Pikiran kita adalah suatu aset berkembang yang didasari oleh sebuah didikan. Ingat di poin awal tadi saya sempat menjelaskan sedikit tentang pendidikan. Ya, pikiran kita terus berkembang sesuai dengan didikan yang kita terima, nasihat atau pengalaman. Karena nasihat yang kita terima bisa kita percaya, kita bisa menaati nasihat tersebut. Orang tua biasanya menasihati kita, sekolah mengajari kita, agama memberikan arahan hidup untuk kita, dan lingkungan bisa menjadi suatu guru bagi kepercayaan kita tersebut. Tapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua yang kita terima dari luar itu benar dan baik. Jadi apa yang kita terima dari luar terkadang membuat kita jauh dan mempercayainya. Sama seperti tadi, jika seorang anak tinggal bersama orang tua pemarah, maka anak tersebut menjadi seorang pemarah. Ini bukan tanpa sebab, tapi anak tersebut menjadi pemarah karena pikirannya belajar untuk menjadi pemarah. Saya ingin menyinggung ada banyak hal-hal yang menipu pikiran kita. Karena pikiran kita mudah untuk dididik. Jadi kita perlu berhati-hati terhadap apa yang menipu kita. Namun, tidak perlu khawatir karena kebenaran akan sesuatu itu pasti akan terungkap. Saya dengan senang hati mengungkap kebenaran tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita anggap itu benar. Tapi, apakah kebenaran itu pasti baik? Memang terkadang kita terkejut atau kaget saat melihat atau mendengar sebuah fakta kebenaran. Tapi di balik itu, bagaimana cara pikiran kita berproses? Jika kita mau merendah hati menerima kebenaran tersebut, maka kita bisa menghindari hal-hal buruk yang menipu pikiran kita selama ini. Tapi banyak orang membenci sebuah kebenaran. Ini juga memiliki alasan. Mengapa salah satu alasan utamanya adalah rasa tinggi hati dari orang tersebut yang membuat dia menjadi benci dengan kebenaran. Mereka tidak ingin menerima sebuah kebenaran karena dapat menjatuhkan martabat mereka. Kebenaran memang tidak selalu enak didengar telinga kita. Tidak selalu nyaman dilihat mata kita. Tapi kebenaran itu justru membebaskan kita. Karena selama ini mungkin kita diperbudak oleh kepercayaan yang salah dalam pikiran kita. Ingatlah, tidak semua yang kita nilai baik itu baik dan benar. Seperti yang kita bahas dari tadi. Tetapi sesuatu yang benar itu pasti yang terbaik. Tapi mengapa kita sulit menerima kebenaran? Mengapa orang-orang membenci kebenaran? Mengapa kita bisa tertipu oleh pikiran kita sendiri? Dan yang paling utama adalah siapa dan apa yang sebenarnya jahat yang menipu pikiran kita tersebut. Oke,
Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada dan muncul dalam benak kalian saat ini. Tidak apa-apa, itu semua bagus. Saya akan menjelaskan berbagai pertanyaan tersebut pada episode berikutnya. Oke, sebelumnya saya berterima kasih atas para penonton baru yang datang di channel saya ini. Saya sangat menghargai kalian semua. Saya benar-benar senang dapat membuat channel ini berjalan lancar. Mungkin video pertama ini juga sebagai video perkenalan bagi kita semua. Karena ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Bagi saya, itu juga berarti tidak kenal maka tidak mengerti. Selanjutnya saya mungkin akan membahas mengenai berbagai kasus di dunia ini dari sudut pandang moralitas dan berbagai dalam bentuk dokumenter sederhana. Dan mungkin berbagai cerita dapat membantu kalian semua belajar, termasuk saya sendiri. Saya sangat senang menjemput semua penonton. Semoga channel saya ke depannya dapat membuat hal-hal positif bagi kita semua. Terima kasih.